Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kajian bersama Ustadz Adib Susila Siraj. Pada kesempatan kali ini masih melanjutkan tema ilmanis. Nah, itu menjadi fokus kajian pada kali ini, yaitu masih mengenai tentang ilmu. Oke, baik, langsung saja mari kita sambut beliau. Assalamualaikum Pak Adib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat ini untuk mengulik tentang ilmu ini ya. Ini menarik sekali. Ini semakin tajam, semakin mendalam, mudah-mudahan nanti semakin clear atau semakin jelas. Ya. Oke, langsung saja Pak Adib, monggo, waktu dan tempat persilakan. Jadi kalau kita berbicara dunia ilmu dalam konteks sehari-hari, kita tidak bisa lepas dengan kebudayaan manusia, di mana kebudayaan manusia ini pada akhirnya seakan-akan terpolarisasi menjadi dua kubu yang saling berjauhan, yaitu kubu pemahaman dunia barat, dunia Eropa, Amerika dan seterusnya, dan dunia timur. Dunia timur itu kayak Cina, Indonesia, Asia Tenggara dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena misalnya ini di dunia medis ya, apa kesehatan ya. Kalau dunia barat itu dunia medisnya kan umumnya dokter gitu. Dan itu harus belajar, dan kalau nggak salah belajar di kedokteran itu paling mahal itu kuliahnya dibandingkan di fakultas lain gitu. Tapi kalau orang budaya ketimuran untuk belajar misalnya kesehatan itu nggak seperti itu, tidak dengan cara belajar S1, S2, doktor dan sebagainya. Tapi belajarnya dengan apa? Dengan laku prihatin. Laku prihatin. Iya, laku prihatin. Laku prihatin itu bisa misalnya dengan poso, topo broto, kungkum, atau laku-laku lain yang ya banyak lah. Nanti kalau di dalam istilah Islam itu ada namanya yuhud, warok, dan itu yang dunia timur. Oh iya. Sehingga nanti hasilnya bukan dokter, ini kaitannya dunia medis ya, tapi herbalis dengan orang penghusada, misalnya tabib. Bekam. Nggak mungkin Mas Ain belajar bekam di fakultas kedokteran, nggak diajari nanti. Tapi pada hal-hal tertentu, kasus-kasus tertentu, kadang-kadang ini nanti bisa bertemu. Misalnya kasus akupunktur. Akupunktur itu dulu nggak diakui oleh dunia barat. Tusuk jarum itu loh. Tapi lama-lama itu diakui. Jadi setelah adanya riset mungkin. Nggak tahu lah, pokoknya kebudayaan manusia itu begitu. Seperti dua lautan yang berbeda harusnya. Nah, itu dunia medis sebagai ilustrasi untuk memasuki nantinya ilmu itu. Ada hal-hal yang memang terpisah jauh gitu, tapi ada kemudian yang bertaut, kemudian matching gitu. Nah, untuk itu coba mari kita belajar secara ilmu yang umum, yang katakanlah versi barat, untuk sekedar ya sarana atau alat untuk mendekati nanti ilmu keislaman atau ilmu Al-Qur'an ini, bagaimana wilayahnya, ruang lingkupnya, kaitan-kaitannya dan seterusnya. Terutama nanti yang paling penting untuk difahami dan disadari itu, kalau ilmu yang Islam, ilmu yang berasal dari Al-Qur'an itu bukan sekedar hasil orang tekun
belajar meneliti, kemudian bukan hanya itu, tapi itu penting juga. Tapi bukan juga hanya prihatin, kemudian semedi, kemudian juga bukan itu. Jadi kombinasi antara ya sebetulnya bukan kombinasi ya. Kalau kombinasi nanti ada kesan ya campur baur ya. Tapi kalau istilahnya Al-Quran sendiri mengatakan di surat Nur itu la syarqiyah wa la gharbiyah, bukan model barat, bukan model timur gitu. Justru adanya barat dan timur itu sebagai kebudayaan itu berasal dari Quran, berasal dari Islam yang membelah. Jadi sekali lagi ini kita lakukan pendekatan berbagai macam versi. Ini nanti kita jangan bingung karena memang sesuatu yang asalnya padu satu kemudian beranak pinak menjadi segala macam versi itu kan harus disolidkan kembali, dipadukan kembali dengan cara yang ya hati-hati, karena kalau salah komposisi. Salah komposisi malah jadi ada ibarat yang sangat terkenal dari Einstein ya, yang mengatakan bahwa ini sebelum masuk ilmu karena nanti kaitannya dengan ilmu dan agama ya. Jadi kata Einstein itu dia memahami agama dan ilmu kan terpisah ya. Seperti umumnya kita lah, umumnya manusia itu memahami ya, agama itu ya wilayahnya akhirat, wilayah seperti religius itu. Kemudian ilmu itu wilayah duniawi kan begitu. Itu kata Einstein itu kalau manusia yang sangat ilmiah ya, tapi tanpa ilmu, tanpa agama. Itu seperti orang yang buta. Orang yang ilmiah orang yang lumpuh. Saya agak lupa, nanti silahkan dia. Ya. Sebaliknya orang yang agamanya bagus tapi ilmunya rendah, ilmunya tidak kuat, itu sama dengan orang yang ini saya lupa yang lumpuh apa yang buta. Pokoknya salah satunya begitu. Sekarang kita ibaratkan saja salah satu. Jadi kalau orang berilmu tanpa agama itu katakanlah ilmu tanpa agama itu lumpuh. Agama tanpa ilmu itu buta. Nah, gitu aja. Ilmu tanpa agama lumpuh. Ilmu agama tanpa ilmu buta. Nah, sekarang ibaratnya begini. Ada kasus nggak perlu saya sebut namanya. Yang satu itu suaminya itu buta. Nggak usah kita sebut ya. Ya, suaminya itu buta. Kebetulan istrinya itu lumpuh. Bisa kerjasama nggak dua suami istri? Buta. Yang bisa. Suami itu buta. Istrinya itu lumpuh. Kerjasamanya begini harusnya. Pakai kursi roda. Istrinya yang lumpuh itu suruh duduk. Yang buta itu suruh dorong. Nanti yang lumpuh istrinya itu suruh ngiwon dengan kiri kanan lurus. Jangan itu kan. Kan yang dorong buta. Tapi dia tidak lumpuh, dia bisa jalan gitu. Yang matanya melek itu istrinya itu kebetulan lumpuh, jadi dia harus didorong pakai kursi. Nah, kerjasama itu tapi ada risiko. Kalau kombinasinya kebalik, yang buta itu malah duduk di kursi,
yang lumpuh suruh dorong nggak jalan, Mas. Itu loh maksud saya, proporsional itu harus pas dalam menggabungkan antara antara barat dan timur tadi. Ilmu barat dan timur itu. Oleh karena itu sebetulnya kita nggak akan mengkombinasikan itu, karena asal usulnya yang namanya ilmu itu seperti tadi, dia itu sempurna. Dia itu tidak lumpuh dan tidak buta. Justru kalau orang yang buta, dia justru bisa melek dengan ilmu itu. Kalau orang lumpuh, dia bisa jalan dengan ilmu itu. Ilmu itu dalam konteks medis, ilmu itu penyembuh, penyehat, segala macam penyakit. Kalau barat itu kan, Einstein itu kan mengibaratkan itu karena dia sekuler, dia memisah antara pemahaman agama dengan pemahaman umum. Ilmu umum itu tidak ada kaitannya dengan agama. Wilayah agama sendiri-sendirilah dengan wilayah. Sengaja dipisah, kemudian mau dikombinasikan seperti itu. Nah, ini kita waspadai. Karena dalam kebudayaan nanti sering kita temukan begitu. Wah, ini sing bener piye lho. Nah, kalau kita tergoda dengan isu-isu seperti itu dan kita tidak paham aslinya, nah, kita bisa lumpuh, buta, atau kombinasi itu, kombinasi dua-duanya bisa. Itu. Jadi kemudian kita perlu belajar juga dengan metode cara pendekatan ilmiah model barat yang walaupun kita tidak memahami ilmu tidak seperti itu, tapi ada hal-hal tertentu yang secara proses itu perlu kita bukan kita tiru ya, kita kaitkan dengan informasi di Al-Qur'an sehingga perbuatan kita itu, pekerjaan kita atau perbuatan kita, tingkah laku kita itu bisa masuk nanti dalam kategori ilmiah. Ya kan ada syarat dan ketentuan berlaku. Oh, dia itu begini. Maka dia kemudian kayak ilmiah kayak. Nah, salah satunya ini yang saya tulis di sini, ini misalnya alam semesta ini semuanya ini merupakan fakta. Karena pandangan barat itu harus pertama kali harus faktual lah. Kalau sesuatu yang ngoyo-woro misalnya, keris iki ampuh iso nanti dulu. Nah, itu faktual enggak? Nah, kalau faktual barat lanjutkan gitu. Yang namanya faktual itu, fakta itu ya seperti misalnya kenyataan lah. Tapi kenyataan atau fakta ini sebetulnya pada hakikatnya itu mati. Sebagai fakta ini mati. Maksudnya kalau di situ ada barang-barang yang saya tidak tahu namanya, dia itu barang karena saya tidak tahu matanya, saya itu mati langkah. Saya itu misalnya, Mas Ain, saya minta tolong diambilkan itu. Itu mati langkah, saya enggak. Yang mana Pak Atip? Yang mana? Ya kan susah gitu. Apalagi barang itu jauh gitu. Bagaimana ya? Nah, berarti fakta itu sesuatu yang mati, masih mati. Belum ada namanya. Benda mati. Belum ada namanya atau gimana? Belum ada namanya. Makanya kemudian diberi nama. Ini adalah awal mula untuk menghidupkan fakta. Nama itu adalah suatu yang dalam sejarahnya Allah menciptakan Adam. Ini yang pertama kali. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ketika sesuatu itu diberi nama, ini namanya penghapus, ini namanya HP, ini namanya spidol, ini namanya buku. Jadi hidup. Maksudnya jadi hidup itu jadi bisa diolah. Bisa orang
suruh dikumpulkan apa? Misalnya tahu bedanya antara batu dengan kerikil nggak? Kalau nggak bisa membedakan repot nanti mas. Tak kon juga ke kerikil saat tengok mau watu gede-gede. Nah, itu berarti nggak ngerti itu Penamaan ya, kategori. oh. Nah, nama ini nanti disebut dengan kategorisasi. Berarti salah menyebut nama bisa salah. Bisa salah dong. Salah Ya langkah. pastilah. Oh, iya betul. Makanya harus tahu misalnya batu, nah yang agak kecil namanya kerikil, yang agak kecil lagi namanya pasir, yang lebih lembut namanya debu. Kemudian yang campur bawur yang namanya tanah. Misalnya, tolong belikan pasir 1 truk, ternyata 1 truk tanah. Loh, itu untuk pasir. Nanti ada lagi kerikil dan kerakal. Itu sing kakangnya itu apa kakaknya kerikil itu Batu, kerakal, kerikil. Ya, semakin terperinci nanti, semakin hidup, semakin bisa diolah, semakin jelas maksud. semakin jelas. Nah, itu nanti semakin ilmiah mas, semakin ilmiah, semakin terperinci itu. Oke, nangkap. Ya kan. Selanjutnya itu kalau sudah dikategorisasi diberi nama itu namanya data. Di ruangan ini datanya bagaimana? Sampean bisa nulis. Berarti data itu adalah kumpulan dari nama-nama. Kumpulan fakta yang diberi nama. Kumpulan fakta atau bukan kumpulan nama-nama saja? Bukan. Kalau nama-nama saja nggak ada faktanya nanti nggak ilmiah mas. Itu bisa imajinasi kita. Ono demite. Jadi data itu adalah kumpulan fakta yang sudah diketahui. Yang sudah diberi nama. Tapi kan dia sudah diberi nama kan itu. Iya kan. Kalau nggak diberi nama dia nggak tahu lah. Iya. Fakta itu kumpulan apa? Data itu kumpulan fakta yang sudah diberi nama. Oke. Ya. Nah, ini tahap ketiga dalam proses ini. Ini proses psikologi sebetulnya. Artinya nggak terlihat karena ilmu itu kan bersifat abstrak. Tapi kita sudah mulai mengerti. Oh, aku ki arep berbuat ilmiah ora. Itu sudah mulai. Kalau kita sudah mulai memberi nama pada fakta-fakta, kemudian kita mau mengumpulkan yang sudah beri nama itu menjadi data, kita tulis. Nah, nanti kumpulan yang data itu ada yang setara, ada yang sebanding, ada yang bertolak belakang, kita kumpulkan, ada namanya spesialisasi dan klasifikasi. Spesialisasi itu penjurusan, maksudnya pengelompokan. Misalnya ini kelompok alat tulis, ini penghapus, ini satu kelompok orang. Engko nek dipisah ini kelas penghapus, ada yang lainnya kelompok buku. Ya, spesialisasi dan klasifikasi. Spesialisasi itu perincian, klasifikasi itu pengelompokan. Spesialisasi perincian, diperinci. Ini kalau ada satu tenggok itu misalnya rambutan, kita panen rambutan satu pohon masih terkumpul satu tenggok. Kalau kita mau perinci, sing enom ing ijo digeke kono, sing abang-abang digeke kono. Itu yang spesialisasi yang mana? Ya, tingkah laku kita memerinci itu. Itu spesialisasi. Nah, kemudian kalau setelah kita perinci ini mau kita kelompokkan, misalnya, sing tua-tua didadekke siji. Itu namanya pengelompokan, itu klasifikasi. Jadi itu cuman bolak-balik, Mas. Berarti itu setelah dispesialisasi kemudian diklasifikasi. Tidak mesti. Tidak mesti. Jadi klasifikasi spesialisasi itu yang penting kita ketahui bahwa spesialisasi itu memerinci, mengurai, beda dengan kategori, beda ya? Bukan, kategori itu menamai. Nah, nanti kalau kita mau spesialisasi dan klasifikasi tapi kita belum mengkategorisasi, nggak bisa jalan.
Misalnya salah satu contoh misalnya kayak rambutan tadi berarti spesialisasinya itu yang Harus dinamai dulu. dinamai. Kita harus tahu nama rambutan Nama sing apa binjai apa sing misalnya rambutan rapia. Aceh, rapia. Rapia itu kategori. Ini kategori rambutan rapia. Nama. Kemudian dispesialisasi. Jangan dulu. Jangan. Kategorisasinya harus terperinci. Sing bosok karo ora iku kudu ngerti. Sing ijo karo sing abang kudu ngerti. Itu belum spesialisasi. Belum, itu belum. Masih kategorisasi. Masih kategorisasi. Nah, ketika kita mengumpulkan data ini menjadi informasi, iki sing bosok-bosok dadekke siji. Itu namanya klasifikasi. Klasifikasi. Nek misah itu namanya spesialisasi. Misah itu belum dikelompokkan. Misah itu dalam satu tenggok kan dipisah. Ya. Itu namanya spesialisasi. Nah, setelah dipisah dari satu tenggok itu, kita kan mengumpulkan lagi dari yang sudah kita pisah. Itu klasifikasi. Berarti itu kebalikan. Iya. Jadi hanya kebalikan. Iya. Ini membicarakan tentang tingkah laku apa? Karena ilmu itu kan abstrak. Dan merupakan rangkaian proses dari sekian panjang. Proses pertama itu memberi nama yang disebut dengan kategorisasi tadi. Yang selanjutnya itu mengelompokkan dan memerinci, mengurai. Tergantung kepentingan kita mau mengurai atau mau mengelompokkan. Kalau sedang dari pohon, kita mesti klasifikasi dulu. Pokoknya ditumpuk didadekke sak keranjang. Yang penting ngono kuwi. Itu belum ada spesialisasi. Iya toh? Sing penting kan dikelumpukke dadi siji. Pengelompokan atau ngelumpukke itu namanya klasifikasi. Kalau kemudian kita urai, kita perinci, iki sing enom, iki sing bosok, iki sing rapayu, iki sing gede, sing cilik, itu sudah spesialisasi. Yang penting tingkah lakunya itu. Soal duluan yang mana terserah, nanti tinggal kasusnya. Tinggal kasusnya. Tapi beda ya dengan kategorisasi. Kategorisasi itu memberi nama. Klasifikasi dan spesialisasi, pengelompokan dan penjurusan itu pemerincian tidak akan jalan kalau pemberian nama kategorisasi ini enggak jalan. Atau bimbang atau ragu atau tidak lengkap. Jadi kategorisasi itu tingkah laku bukan? Tingkah laku paling awal. Misalnya rambutan tadi yang jatuh tadi, yang sedang dipanen tadi, itu kategorisasinya berarti rambutan. Pada masa kecil kita kan sudah diberitahu kae rambutan, nek rambutan ki kaya ngono. Ning rambutan kuwi dudu rambut lho. Kan udah tahu itu sudah proses paling awal. Nek orang berarti kategorisasi itu pemahaman tentang nama. Tentang nama. Tentang nama. Itu prosesnya panjang itu sejak kecil. Kita misalnya irungnya matanya mana? Waktu dililing itu apa bahasanya? Ditimang. Berarti setelah itu pendidikan ibu. Berarti setelah tahu nama kategorinya itu sudah nangkap pemahamannya, baru nanti bisa dikelaskan atau dispesialisasikan tentang nama itu. Makanya. Oke, nangkap. Kalau sampean disuruh, kuwi dikelumpukke sing dadi siji ya. Sing mateng harus hijau. Itu dikelaskan. Harus tahu maksudnya ijo ki sing piye. Ya sing udah abang. Kan harus tahu gitu. Ya tahu itu dalam kategorisasi. Pengetahuan itu. Jadi pemberian nama, makanya di dalam sejarah Al-Qur'an itu disebut pemberian nama itu pada awal penciptaan Adam itu. Itulah ilmu yang paling kuno itu apa? Paling awal ya. Awal. Pemberian nama itu penting itu. Dalam tingkah laku ilmiah itu yang paling awal, yang paling kuno. Jadi kalau kita membaca buku dan sebagainya itu sebetulnya mengumpulkan vocab agar nama-nama ini lengkap gitu loh.
Kan anak itu semakin dewasa kan vokabnya semakin terakumulasi, semakin banyak itu. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah jadi informasi, ya ini sudah lebih canggih dibandingkan data. Informasi ini nanti juga dilakukan penguraian spesialisasi dan klasifikasi lagi. Kemudian menjadi pengetahuan. Dikelompok-kelompokkan lagi. Pengetahuan ini nanti meningkat lagi spesialisasi dan klasifikasinya menjadi ilmu. Kalau sayangnya kalau bahasa Indonesia ini sering digabung ini. Ya. Kalau bahasa Inggris ini sangat jelas. Jadi pengetahuan itu knowledge. Clue-nya ini know ini. Know itu kan tahu. Nah, kemudian ini science. Jadi sebetulnya mulai dari pemberian nama ini sudah ilmiah. Jadi asma itu sudah ilmu, itu sudah tingkah laku ilmu. Cuman dia paling sederhana. Tapi kalau tanpa ini nggak jalan. Jadi ini rangkaian proses sehingga kalau kita mencapai ini secara runut dan berkesinambungan dan berkelanjutan, maka kualitas ilmiahnya itu menjadi hebat, menjadi bagus. Kan kita pernah membicarakan bahwa yang penting itu seperti ruh itu kualitasnya kan. Di sini kita belajar itu kan untuk meningkatkan kualitas. Jadi ilmu itu ya bermacam-macam. Ilmu yang tingkat rendah, ada yang ilmu yang menengah, ada yang ilmu tingkat tinggi. Kalau ini tadi struktur ini kalau dicontohkan seperti apa Pak Adib? Misalnya kayak rambutan tadi atau mau dicontohkan dalam berupa apa? Dari fakta, nama, data, atau ilmu tentang apa gitu? Ya, kita ambil karena ini sejarah panjang ya. Kita ambil itu sebetulnya kita sudah diberi resep ini bismillah. Nah, jadi bismillah. Ini saya hapus saja. Apa? Bismillah itu sebetulnya sudah hafal semua ya. Kita tulis saja misalnya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Ini kan sudah hafal semua ya. Di sini tersembunyi sejarah ilmu yang kadang-kadang kita nggak terlalu mengabaikan nggak terlalu mengindahkan lah. Dari kata-kata bi dan ini sebetulnya ismun. Pakai coba yang itu. Ya. Spedolnya. Asal usulnya bi dan ismun ya. Dan ismun. Cuman di sini memang dihapus alifnya ya, tidak pernah ditulis. Tapi aslinya ismun. Nah, ismun itu bentuk mufrad, bentuk singular, bentuk tunggal. Bentuk jamaknya itu asmaun. Yang sering diterjemahkan nama. Sampai sekarang bismillah juga dengan nama kan masih diterjemahkan. Tapi sebenarnya bukan sembarang nama itu. Apalagi kalau kemudian dicampur dengan Allah, nama Allah. Allah itu nama kok. Kalau nama Tuhan masih logis. Nama Tuhanmu siapa? Allah. Kan ada yang nama Tuhannya bukan Allah kan? Tapi kalau nama Allah siapa? Misalnya nama Mas Ain siapa? Jadi kan jawabnya gimana? Iya. Namanya siapa Mas Ain? Loh, itu nama saya Pak Atip kan gitu. Jadi ini bukan sembarang nama gitu. Ini nama dalam istilah ilmiah, dalam proses itu. Di sini sejarahnya Nabi Adam sebetulnya tersembunyi di sini.
bahwa Allah itu wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kullaha itu segalanya. Jadi manusia itu sebetulnya nggak boleh sombong. Dia kalau nggak diajarkan oleh nenek moyangnya, oleh Adam itu nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena Adam diajar langsung, iya kan? Iya. Kalau kita misalnya dia diajarkan ibu atau ayah kita, orang tua lah. Orang tua diajarkan oleh siapa? Ya orang tuanya orang tua itu. Orang tuanya orang tua ya diajak terus Turun temurun. ya. Makanya di dalam Al-Quran disebut ya Bani Adam. Ya banyak. Nah, kalau nggak mau disebut Bani Adam ya silahkan Bani Iblis atau siapa gitu kan. Itu aja. Nah, di sini ada sejarah ilmu yang paling kuno, paling dasar, tapi paling penting nih. Sehingga diabadikan oleh orang barat, peradaban barat menjadi kode ISM dalam segala macam fakta. Kadang-kadang manusia juga tokoh tertentu dikasih ISM ini. Yang kadang-kadang kita nggak ngerti bahwa itu mencuri mengambil dari Quran. Itu bukan sembarang nama ini. Ini sebuah pandangan hidup. Sebuah pemahaman. Kemudian Ar-Rahman, kita tinggal buka saja di surat Ar-Rahman. Surat nomor 55 ayat 1. Ar-Rahman. Di sini tersembunyi Al-Qur'an. Kalau orang nggak ngaji nggak ngerti. Kalau orang nggak ngaji nggak ngerti Ar-Rahman itu kaitannya dengan Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an sendiri yang menjelaskan. Buktinya mana? Surat Ar-Rahman. Pasti disambung Allamal Qur'an. Alama itu dari ilmu. Kalau orang nggak ngaji nggak ngerti ini kaitannya dengan ilmu ini, dengan Quran. Karena di mana Qurannya, di mana ilmunya? Belajar tasrifan nggak akan memecahkan itu. Bagaimana teorinya? Rahman kok kaitannya dengan Quran, kaitannya dengan ilmu? Bagaimana tasrifannya? Nggak bisa. Mau tasrifan pakai alfiyah, mau tasrifan pakai apapun nggak bisa. Karena ini sudah dijelaskan di dalam surat Ar-Rahman sendiri, nggak usah kita definisikan. Wong Allah sudah memberitahu kok. Apa Ar-Rahman? Allamal Qur'an. Khalaqal insan, alamahul bayan. Kan sudah jelas. Jadi di sini ini Ar-Rahman Alamal Qur'an ini diberikan kepada siapa? Nabi Muhammad, Rasul terakhir. Di sini Al-Asma diberikan kepada Nabi Adam. Rasul pertama. Sudah selesai Bu kehidupan. Teorinya ya. Tinggal pelaksanaannya. Kalau kita mau dengan teorinya yang diberikan kepada Adam dan diberikan kepada Nabi Muhammad ini, kehidupan kasih sayang pasti akan terwujud. Jadi itu contoh konkretnya, nggak usah kita nyari contoh yang lain-lain karena ini yang aplikatif di dalam kehidupan dia sehari-hari ini sudah banyak dilupakan. Jadi kaitan ilmu itu seperti ini. Jadi Bismillah itu diam-diam itu membicarakan sejarah ilmu sejak yang pertama hingga Rasul yang terakhir. Itu kalau ngaji gitu. Tapi kalau hanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan nggak akan sampai Mas. Tapi kalau mau milih itu ya monggo, ya, kan namanya orang ngaji. Betul. Ya, saya kira itu cukup jelas ya. Oke. Sebagai sebuah kajian ilmu, tapi kemudian Lumayan. Alhamdulillah Mas Ain nanya contoh konkretnya. Ini Lumayan agak saya berat. tadi kalau nggak terpancing ini bisa kelupaan ini ngasih contoh nih. Padahal ini yang aplikatif. Nggak ada gunanya kita mau ilmu bulat atau enggak jelimet kalau ini nggak paham. Nah sekarang kan mulai jelas. Di sini tersembunyi kisah Nabi Adam mendapatkan ilmu yang pertama namanya Asma dan
Rasul yang terakhir namanya Muhammad mendapatkan Al-Qur'an. Al-Qur'an. Kalau di ngendi Qur'ane ra ono. Ya, Oke. terserah lah, nggak usah ditanggapi. Oke. Oke. Sampai di sini dulu ya Pak Nggih, nggih, Adep. nggih. Ini saya kira cukup Jelas ya. berat dan menyita ini perhatian lah istilahnya, Ya. perlu butuh Ya. berulang-ulang nanti. Ya, diendapkan dulu. Oke, baik sobat peta Islam semuanya ada di rumah. Sekian video kali ini mengupas tentang ilmu ya, masih tentang ilmu. Nanti silahkan ditonton secara berulang-ulang. Apabila bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan komennya. Share sebanyak-banyaknya ke saudara, teman. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk membuka wawasan kita mengenai tentang keilmuan ini. Oke, saya akhiri. Akhirul alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.